Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia sobat pendidik di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Eka Nilawati, SPC SPD MPD, Kepala TK Anggrek Kototuwo Panyalayan. Hari ini akan berbagi praktek baik tentang melejitkan prestasi sekolah dengan strategi door prize mobil klasik di TK Anggrek. Dunia pendidikan terus mengalami perkembangan. Lembaga-lembaga pendidikan tumbuh subur dan menjamur. Namun kondisi demikian tetap harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dan pembelajaran di satuan PAUD. Melihat fenomena ini, artinya kondisi lembaga pendidikan harus mampu berkompetisi secara sehat untuk menunjukkan kualitas satuan PAUD mereka masing-masing. Disukai atau tidak, calon orang tua akan memilih mempercayakan peserta didiknya di lembaga yang memiliki kualitas layanan dan pembelajaran yang baik, serta catatan prestasi yang baik. Cara melihat kompetisi kualitas ini secara tidak langsung, yaitu dengan mengamati prestasi-prestasi atau pencapaian yang diperoleh oleh lembaga pendidikan. Setiap lembaga pendidikan berlomba untuk menunjukkan prestasi sekolah mereka. Pada Taman Kanak-kanak Anggrek, sebagai sebuah lembaga pendidikan juga berlaku hal yang demikian. Taman Kanak-kanak Anggrek juga harus mampu menunjukkan prestasi sekolahnya, baik pencapaian yang berasal dari sisi program dan layanan maupun dari sisi sumber daya manusianya, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Tantangan bagi kepala sekolah pada saat ini adalah bagaimana menunjukkan kualitas layanan satuan pendidikan dan sumber daya manusia yang ada di dalam satuan dengan berkompetisi secara sehat, menunjukkan prestasi-prestasi yang dimiliki, serta membina prestasi tersebut agar terus melejit. Taman Kanak-kanak Anggrek sebagai salah satu lembaga yang memberikan layanan pendidikan untuk anak usia dini harus mampu menunjukkan kualitas satuannya agar bisa diminati dan dilirik oleh calon murid dan wali murid. TK Anggrek harus selalu berbenah diri agar kualitas dari waktu ke waktu terus meningkat. Kualitas dari segi program dan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus perhatian bagi kepala sekolah. Kepala sekolah telah berupaya membuat berbagai kebijakan strategis terkait dengan perannya. Karena tuntutan peran dan tanggung jawab ini, maka lahirlah sebuah pemikiran tentang pentingnya menyusun strategi yang mantap untuk melejitkan prestasi sekolah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan sarana yang telah tersedia, maka disusunlah sebuah tindakan nyata. Strategi yang telah disusun dan dirumuskan oleh Kepala Sekolah TK Anggrek agar dapat diimplementasikan secara nyata diberi nama dengan strategi door prize mobil klasik. Sekilas memang terlihat lucu dan menggelitik, namun sesungguhnya ada makna yang luas dan dalam dari strategi ini. Strategi door prize mobil klasik merupakan salah satu strategi yang disusun oleh Kepala TK Anggrek untuk melejitkan prestasi sekolah. Door prize mobil klasik itu sendiri merupakan akronim dari kata dorong prestasi melalui modeling, bina, latih, dan kolaborasi asyik. Teknik modeling adalah proses belajar bagi seseorang dengan cara mengobservasi penampilan model, baik berupa individu maupun kelompok, yang mana perilaku dari model tersebut digunakan sebagai suatu rangsangan terhadap gagasan, sikap, atau perilaku orang lain yang mengobservasi penampilan model tersebut. Kepala Sekolah TK Anggrek terkait dengan perannya sebagai pemimpin di satuan TK berusaha untuk menjadi salah satu model atau tokoh yang dapat ditiru dan menginspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Berbagai kompetensi dan kemampuan yang dimiliki hendaknya bisa menjadi sumber inspirasi dan gagasan bagi orang lain. Upaya yang telah dilakukan selama ini adalah berusaha menularkan semangat
untuk terus belajar, meningkatkan potensi dan mengasah kemampuan yang dimiliki, menanamkan pemikiran untuk tidak pernah menyerah, mendorong untuk selalu membenahi dan melejitkan potensi dan bakat yang ada pada diri. Strategi kedua adalah bina. Bina merupakan strategi yang disusun oleh Kepala Sekolah TK Anggrek saat diketahui ada sebuah potensi yang bisa dikembangkan atau dibangun dari pendidik atau peserta didik. Maka, Kepala Sekolah segera menyusun sebuah rencana untuk melakukan pembinaan. Pembinaan bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Cara yang dipakai dalam membina potensi ini diantaranya dengan mencarikan referensi dan sumber belajar yang lebih banyak, mendatangkan pakar, diskusi, menyusun jadwal latihan baik yang terjadwal secara rutin maupun tidak. Hal ini bertujuan agar semua cikal bakal potensi yang ada dapat dibangun dan dikembangkan secara maksimal. Ketika sebuah potensi menemukan jalan untuk dikembangkan dan dibina secara baik, maka pencapaian prestasi tertinggi pasti akan diraih. Strategi yang ketiga adalah latihan. Latihan yang dilakukan juga menjadi salah satu cara untuk melejitkan prestasi. Semakin sering latihan dilaksanakan, maka semakin terampil dan mahir individu yang dilatih. Untuk program latihan ini, ada yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah dan ada yang membutuhkan pelatih yang didatangkan dari luar. Bagi peserta didik, kegiatan latihan mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, sekolah telah merancang program 1 hari dalam seminggu khusus untuk mengembangkan bakat dan potensi diri. Strategi yang keempat adalah kolaborasi asyik. Kepala sekolah bukanlah manusia yang sempurna dan menguasai segala hal. Kolaborasi adalah strategi yang dipilih ketika kita membutuhkan bantuan dan penguatan terhadap hal-hal yang belum dikuasai. Mendengarkan Vivi dan Vivi juga bisa mendengarkan Ibu nanti. Refleksi dan hasil. Dengan menerapkan strategi door prize mobil klasik, Taman Kanak-kanak Anggrek telah berhasil meraih sejumlah prestasi, dan prestasi yang diperoleh mulai dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat nasional. Strategi yang dirancang sudah berdampak pada program dan layanan serta SDM yang ada di TK Anggrek. Jumlah peserta didik terus bertambah. Antusias masyarakat untuk mempercayakan anaknya bersekolah di Taman Kanak-kanak Anggrek terus meningkat. Kepercayaan diri para pendidik juga semakin meningkat. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya adalah pendidik di TK Anggrek Kototuo Panyalayan. Alhamdulillah, hal yang selama ini saya rasakan adalah saya selaku pendidik selalu didorong oleh kepala sekolah untuk melejitkan prestasi sekolah dan meningkatkan potensi diri dan menambah kreativitas saya sebagai guru. Jadi, apapun cabang perlombaan yang ada, saya selaku guru dan pendidik lainnya sering diarahkan dan dibina untuk terus mengikuti perlombaan ini. Pembinaan potensi diri ini terus dilakukan oleh beliau baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik di sekolah maupun dalam bentuk virtual. Beliau selalu memberikan kami binaan, pembekalan, dan melatih kami. Hal inilah yang membuat saya terus bersemangat untuk meningkatkan kreativitas dan menambah potensi diri saya sebagai pendidik yang ada di TK Anggrek. Salah satu alasan kami sebagai orang tua memasukkan anak-anak kami ke sekolah TK Anggrek ini dikarenakan prestasi yang dimiliki oleh TK Anggrek itu sendiri. Kami melihat kepala sekolah, para guru, anak-anak murid di bawah bimbingannya sangat berprestasi. Bahkan program-program yang dimilikinya sangat bagus dan maju. Harapan kami untuk kedepannya, semoga TK Anggrek Kototuo Panyalayan di bawah kepemimpinan Ibu Nila Ekawati bisa terus maju dan terus berkembang. Demikianlah praktek baik yang sudah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi rekan-rekan di seluruh Indonesia. Salam pendidikan.